Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Prabandari STMPD. Saat ini saya mengajar sebagai dosen di Prodi Manajemen Informatika Politeknik LP3I Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pembelajaran mata kuliah metodologi penelitian dan penulisan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah 2 SKS yang wajib diambil oleh seluruh mahasiswa di Manajemen Informatika di Politeknik LP3I Jakarta. Mata kuliah ini mempunyai tujuan agar mahasiswa nantinya mampu menerapkan konsep-konsep dasar penelitian di dalam penelitian tugas akhir mereka. CPMK yang ingin disampaikan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami mengenai konsep penelitian dan penulisan, mampu memahami tujuan penulisan, mampu memahami rumusan masalah penelitian, dan mampu mengimplementasikan konsep-konsep penelitian dan penulisan di dalam rancangan tugas akhir mereka. Proyek dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menghasilkan proposal untuk penelitian tugas akhir mereka. Mata kuliah ini menggunakan metode pembelajaran berbasis DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Jadi, ada pendeliverian atau penyampaian materi dari dosen yang sebelumnya diawali dengan pengecekan pemahaman atau konsep dasar yang sudah dimiliki mahasiswa, dan interaction juga terjadi di situ. Mahasiswa menyampaikan apa yang sudah mereka pahami sebelumnya mengenai penelitian, kemudian diakhiri dengan assessment atau penugasan yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa untuk mengukur kemampuan mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Dwi, Gebi, Hilya, Sidik, Eki, Syawal, Argo, Arifin, Iqbar, Jabal, Iban, Hussein, Rizky, Hanif, Dayat, Alvino sudah hadir tepat waktu. Insyaallah, alhamdulillah. Ini siapa yang baru bergabung? Oh, Dayat. Baik, teman-teman, mari kita buka pertemuan kita dengan membaca doa bersama. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah kita ketemu lagi ya di mata kuliah yang baru, tapi bukan mata kuliah yang lain-lain. Kita ketemu di mata kuliah metodologi penelitian dan penulisan. Saya izin absen dulu ya. Oke. Baik, Arifin hadir ya, Arifin? Hadir. Oke, alhamdulillah. Sehat Arifin? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Arifin sudah pernah dengar kata penelitian sebelumnya? Sudah Bu. Sudah. Yang kamu pahami dari penelitian apa? Mencari-cari ya Bu, diteliti. Mencari-cari, meneliti itu ya. Untuk dapat apa sih? Setelah meneliti kita dapat apa? Kita jadi tahu gitu Bu, mungkin. Oh ya. Jadi tahu, menemukan sesuatu seperti itu ya mungkin ya. Oke, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Sehat Dwi? Alhamdulillah Bu, sehat. Oke. Dwi, kenapa sih kira-kira kita harus meneliti, Dwi? Karena meneliti kita mungkin mencari sebuah solusi dari sebuah permasalahan gitu Bu. Oke, keren. Sip, sip, sip. Solusi dari sebuah permasalahan. Oke, itu poinnya. Baik. Kemudian saya ke Farhan. Farhan sudah hadir atau belum? Tidak ada info ya? Gibi ketitipan izin nggak? Oh ya, Alvino tidak bisa dibuka. Ya.
Oke, baik. Nggak apa-apa, Vino. Farhan tidak ada izin sementara Alpa. Farul ada? Farul sudah bergabung atau belum? Belum ada ya. Jadi Alpa dulu sampai hadir ya. Gebi, sehat Gebi? Alhamdulillah Bu sehat. Alhamdulillah. Gebi pernah baca penelitian seseorang? Kalau secara pribadi belum pernah baca penelitian yang mendalam gitu sih Bu. Hmm. Oh gitu ya, belum pernah ya. Tapi kamu Iya, merasa bahwa penelitian itu penting nggak dalam hidup kita, dalam kehidupan sehari-hari? menurut saya sih penting Bu. Soalnya kan penelitian tuh jatuhnya kan menganalisis ya Bu. Hmm. Jadi kalau menurut saya sih 50-50 ya Bu. Tergantung kasusnya gitu. Oke, tergantung kasusnya. Kita pakai lampu, kalau sebelumnya nggak pernah ada penelitian tentang lampu atau listrik, kira-kira kita bisa pakai lampu nggak? Enggak Bu, soalnya kan belum pernah ada yang ini ya Bu. Belum pernah memikirkan kayak gitu ya. Iya, Ya, baik-baik. Oke, makasih Gaby ya. iya Bu. Oke, Hiban, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Sehat, Ban? Alhamdulillah sehat. Oke. Kamu dulu waktu SMA pernah bikin makalah atau karya tulis, Hiban? Pernah, Bu, kayaknya. Kok pakai kayaknya? Lupa ya. Lupa, Bu. Biasanya kalau habis study tour itu suruh bikin karya tulis deh. Ingat Iya, nggak? tapi saya nggak ini tadi tur, Bu. Oh, nggak ikut study tour ya. Oh, Iya. nggak ada study tour apa nggak Iya, ikut study karena tour? nggak ada, Bu. Lagi zaman COVID ya. Mm-mm. Oh iya, saya lupa. Kalian alumni COVID ya. Tapi insya Allah Iya, jadi Bu. generasi emas ya. Amin ya robbal alamin. Amin. Baik, baik. Kamu melihat penelitian dan penulisan itu sebagai mata kuliah yang kira-kira mau belajar apa, Ban? Hmm? Belajar apa kira-kira di mata kuliah penelitian dan penulisan? Mungkin suatu penelitian tentang objek-objek yang ini, Bu, yang perlu kita teliti. Yang perlu kita teliti apa sih? Kalau teman-teman di informatika berarti yang diteliti apa? Ya, tentang dunia informatika, Bu. Oke, makasih ya Hiban ya. Iya, Bu. Dayat, Assalamualaikum. Sudah bergabung ya Dayat ya? Waalaikumsalam. Sehat Dayat? Alhamdulillah Oke, masih diberikan kemandirian yang sehat, Ibu. entah kemandirian yang sehat. Masih di lab? Masih, Ibu. Baik, semangat ya. Ya, Oke, kamu yang kamu pahami dari penelitian apa, Dayat? penelitian itu merupakan pengolahan ya, Bu. Pengolahan. Pengolahan yang diolah apa? Pengolahan untuk menghasilkan sebuah data. Wis, keren banget deh. Mantap, sip, sip. Makasih, Dayat. Keren jawabannya. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Hilya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Hilya? Sehat Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hilya melihat penelitian sebagai sesuatu yang penting, penting banget, atau biasa aja? Penting banget Bu. Penting banget. Untuk Kenapa kamu? ya, Kenapa? untuk mengetahui suatu data yang benar. Oke, untuk memenuhi suatu data yang benar. Oke, baik. Makasih Hilya ya. Oke, Iya Bu. baik. Iqbar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bar? Alhamdulillah. Kamu pernah meneliti sesuatu, Bar? Pernah, Bu. Apa tuh? Waktu itu bikin apa? Karya tulis kayak gitu, Bu. Bikin karya tulis. Teliti tentang apa ya? Judulnya lupa. Tentang apa? Membuat sesuatu, menganalisa sesuatu, atau apa? Menganalisa sesuatu, Bu. Wis, Pokoknya keren. kan saya IPS kan waktu itu. Oh, kemudian, Menganalisa sumber daya manusia apa dah. wah, oke, oke. Sip, sip. Berarti Jabal udah checklist lah ya. Alhamdulillah. Makasih ya, Bal. Salah Jabal. Iqbar. Makasih, Bar. Baik. Jabal hadir? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Sehat, Bal?
Sehat Bu, alhamdulillah. Menurut Jabal, kalau manusia tidak meneliti apa yang terjadi? Paling nggak bisa selesai masalahnya Bu. Gak Nggak bisa bisa tahu gitu. gak bisa selesai masalahnya, gak bisa tahu. Kamu bisa Iya. kasih contoh satu dalam kehidupan sehari-hari? Kayak misal kita kalau nggak meneliti apa Mm-mm. ya? Apa ya? Apa yang biasa dipakai sehari-hari? Nggak ada komputer aja ya. Iya Bu. Kira-kira apa yang terjadi seperti itu ya? Oke, Iya. makasih Jabal ya. Ya, Hanif, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Oke, kamu pernah meneliti sesuatu belum nih? Pernah Bu, kayaknya Bu. Pakai kayaknya. Apa? Contohnya apa? Kayak meneliti ini Bu, kasus Kasus apa yang pernah diteliti? Keren banget ya meneliti kasus. namanya kayak K3 gitu yang kemarin-kemarin tuh. Iya benar-benar. Sip, sip. Oke, kasus apa kemarin yang di K3? Kasus tentang pabrik apa gitu. Pabriknya kenapa emang? Jadi Bu, ada satu kesalahan Human apa error. gitu. Human Iya, error. iya Bu. Oh, oke. Sip, sip. Oke, makasih Hanif ya. Itu, Bu. Rizky Riansyah. Assalamualaikum. Ki, Waalaikumsalam Bu. sehat ya? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Menurut kamu, kalau sesuai bidang ilmu kita di tempat teman-teman belajar sekarang di informatika ya, kira-kira kalau Ya, melakukan penelitian, penelitiannya tentang apa, Ki? mungkin tentang aplikasi kali ya Bu. Tentang aplikasi. Aplikasi itu berarti kita merancang sesuatu ya, creating something ya. Ya Bu. Oke, terima kasih, Ki. Ya, Bu. Ruhli ada? Oke, Ruhli tidak ada. Alpa sampai hadir. Sidik, sehat, Dik? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah. Kira-kira kamu kalau mau melakukan penelitian, mau melakukan penelitian apa untuk tugas akhir? Hmm, Penelitian Merancang. mengembang aplikasi Bu, merancang Oh, aplikasi. oke, sip-sip, keren-keren. Makasih adik, semoga dimudahkan. Amin. Amin, adik. Pram, Assalamualaikum. Sehat, Pram? Mana ya? Mana ya? Multijatmika. Pram, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Free Amin. Palestine ya, Pram. Oke, Pram. Eh, Ya. yang Pram pikirkan tentang metodologi penulisan itu ribet nggak? Em, Mungkin untuk awam agak ribet kali Bu ya. Tapi kalau kita udah ibaratnya udah Oh, menyelam di situ dan mm-mm. kita suka di situ kayaknya nggak terlalu ribet sih ya Kenapa menurut sih? saya. Kenapa sih harus ada aturan-aturan dalam menulis dan meneliti? Menurut kamu kenapa? Mungkin karena eh, kita sebagai dari sudut pandang saya Mm-mm. peraturan itu secara menulisan itu penting juga karena untuk menulis pun pembaca tuh biar lebih jelas bacanya dan nggak kayak miskomunikasi atau mungkin ada salah pemahaman dari kata-kata yang kita rangkum juga dari pembuatan kata-kata kita gitu sih Bu. Oke, thank you. Good job. Makasih ya, Pram. Baik Bu. Oke, Syawal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Sehat, Syawal. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syawal, menurut kamu, kira-kira eh, apa ya? Pertanyaannya masih sama kayak Pram. Kira-kira kenapa sih kalau kita nulis itu harus mengikuti aturan tertentu? Kalau menurut saya ya, karena Mm-mm. kan penulisan itu kan ada titik komanya ya, tanda berhenti gitu. Mm. Jadi biar orang ngebacanya tuh bisa nyambung, Bu. Jadi titik Hmm. komanya di mana harus berhenti, jadi nggak terlalu buang napas gitu, ambil napas yang nggak terlalu ngap-ngapan. Oh, Gitu, lebih Bu. ke membacanya ya.
Iya, cara menelitinya. Oke, baik. Makasih Sawal ya. iya Bu. Eki, Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam. Eki keren loh, hadir nomor 2 setelah Iqbar. Ki, menurut kamu Ki, kira-kira penelitian di bidang komputer di bidang informatika yang sangat banyak pengaruhnya ke manusia apa Ki? Menurut Eki? AI mungkin Bu, Wis, mantep, bener-bener AI. AI itu jadi gimana sih sekarang manusianya? lebih mudah dan praktis. Lebih mudah dan praktis. Oke, baik. Kamu nggak takut suatu saat peranmu sebagai manusia diganti AI? Ya, praktis sih Bu. Takut ya? Oke, baik. Makasih ya, Eki ya. Keren jawabannya. Argo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, yang kamu bayangin kalau kita belajar metodologi penelitian dan penulisan apa, Go? Apa ya, Go? Still Ini Bu, thinking. konsentrasi gitu Bu ke suatu penelitian. Oke, konsentrasi. Dan Ya untuk memecahkan suatu masalah pada latar belakang yang diambil. Oke, kuncinya, poinnya ada masalah untuk kemudian kita membuat sesuatu agar masalah itu bisa ada Ya, solusinya gitu ya. tadi ya, ya. Oke, that's the point. Makasih Argo, keren jawabannya. Fatih, Assalamualaikum. Ada Fatih kah? Tidak hadir ya? Ada yang ketitipan izin nggak? JB Fatih nggak titip izin? Enggak, Bu. Oke, baik. Fatih Alpa sampai hadir. Fatan? Tidak ada juga. Husain, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Husain, menurut Husain pribadi, penelitian yang berdampak besar bagi hidup Husain apa, Sen? Oh, penelitian ini Bu, kayak Tentang apa ya? informatika kalau bisa. Kalau informatika ya tentang aplikasi itu Bu. Tentang aplikasi ya. Jadi Iya, memudahkan, iya memudahkan user pengguna. memudahkan semua urusan manusia ya. Yang jadi Iya, yang jadi ribet ada nggak? nggak ada. Masa? Kayaknya Kita Bu. lihat. Iya, iya. Oke, oke. Makasih Husain ya. Sama-sama Bu. Baik. Wisnu, sudah bergabung atau belum? Nggak hadir ya. Oke. Wisnu, Alpa sampai hadir ya. Baik, terima kasih teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim sudah absennya. Kemudian saya ingin share mengenai kontrak pembelajaran kita. Ini nanti akan saya rapikan dan saya kirimkan ke LMS ya. Kontrak perkuliahan, mata kuliah metodologi penelitian dan penulisan, kita kuliahnya 2 SKS. Jadi di mata kuliah ini teman-teman diharapkan nantinya akan dapat merancang sebuah penelitian terkait bidang ilmu ya sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan. Jadi jangan sampai kita meneliti sesuatu, menulis sesuatu tapi melupakan aturan atau melupakan kaidah penulisan. Ini nanti tujuan penulisan akan lebih didetilkan di RPS, nanti saya sampaikan juga. Nah, bidang ilmu kita apa? Bidang ilmu kita informatika. Jadi arahnya adalah melakukan perancangan sebuah sistem. Yang teman-teman sudah mulai nyicil mempelajarinya di mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Seperti itu ya. Nanti ditajamkan untuk penulisan latar belakang, rumusan masalah, dan batasan masalah, dan seterusnya. Nanti kita baca di RPS bersama. Ini bobot penilaian kita. Tugas 20%, formatif 10%, kehadiran 10%, UTS 25%, dan UAS 35%. Dan ada poin bonus untuk hal-hal yang positif yang teman-teman lakukan. Hadir paling awal, menjawab pertanyaan, proaktif di kelas, dan seterusnya ya. Di kondisional, poin bonus ini menambah nilai tugas dan formatif. Oke, untuk semua penilaian, tugas kita kumpulkan di LMS kita.
Ya, nanti teman-teman bisa melihat rekapan nilai dan jika ingin mengajukan komplain dipersilahkan. Ini adalah kesepakatan waktu. Jika ada keterlambatan, baik saya maupun teman-teman semuanya, konsekuensinya berupa motivasi. Apakah ada yang keberatan terkait hal-hal yang tadi baru saja saya sampaikan, bobot nilai, kesepakatan waktu, tujuan pembelajaran? Oke? Ada Bu, Aku sih Oke, yes. terima kasih ya. aman Kemudian Bu, aman. aman, oke. Kalau tugas melewati batas yang ditentukan, mungkin akan ada diskon nilai. Diskon nilainya per hari turun 10%. Ya, jadi misalnya seharusnya di waktu sepekan yang sudah saya berikan nilai maksimalnya adalah 100. Kalau terlambat berarti nilai maksimalnya 90, seperti itu ya. Semoga ini bisa menjadi pemacu untuk lebih bersemangat. Baik, ini adalah rencana pembelajaran kita. Jadi teman-teman diharapkan mampu membangun konsep teoritis sains rekayasa dan prinsip-prinsip rekayasa secara mendalam, mampu membangun prinsip metode rekayasa perangkat lunak dengan menerapkan teknologi yang mutakhir, mampu menerapkan matematika, dasar rekayasa untuk software engineering, ya, dan seterusnya. Ini teman-teman akan bisa baca sendiri, nanti saya juga sampaikan ke teman-teman. Kemudian ini adalah kemampuan akhir yang diharapkan. Jadi diharapkan nanti teman-teman mampu memahami dengan cara apa? Mungkin dengan cara, bukan mungkin. Kita nanti pada UTS dan UAS semuanya proyek ya, learning based project. Jadi teman-teman saya harap bisa membuat bab 1 sampai bab 3 untuk akhir mata kuliah ini, seperti itu. Nanti bab 4 silahkan didiskusikan dengan dosen pembimbing masing-masing. Jadi mampu membuat desain perancangan sistem, seperti itu ya. Ini materi-materi yang akan kita pelajari dalam pertemuan kita ke depan. Jadi hari ini kita akan mendiskusikan definisi ilmu pengetahuan dan penelitian yang tadi sebagian sudah saya dapatkan informasinya dari teman-teman ya. Kemudian metode penelitian itu apa, pengumpulan datanya bagaimana, perumusan masalahnya seperti apa, dan seterusnya. Ini buku-buku penunjang yang menjadi referensi kita, dan biasanya e-booknya nanti akan di-upload di LMS kita. Baik, itu untuk RPS, tujuan pembelajaran, dan kontrak pembelajaran. Apakah bisa dipahami? Ada pertanyaan? Cukup jelas? Cukup Jelas Ramadan? Bu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman ya. Baik, saya izin memberikan pengantar mengenai pengetahuan. Ada yang tahu nggak? Kenapa kita harus berpengetahuan? Hussein? Tahu? Sidik? Dor. Jadi gini, kenapa kita harus berpengetahuan? Kira-kira kalau kita nggak punya pengetahuan, kita bisa survive hidup nggak? Ya Bu, Nggak, Bu. Ya, betul seperti itu. Jadi kalau kita cuma stagnan, diam, nggak bergerak, nggak memikirkan gimana biar lebih baik, tidak memiliki pengetahuan, itu kita selesai hidupnya. Jadi pengetahuan itu adalah dasar dari kehidupan. Sebetulnya seperti itu. Nah, bagaimana agar pengetahuan kita ini diakui, ya? Itu perlu sebuah namanya penelitian. Dan penelitian itu tidak bisa asal kita meneliti terus kemudian kita mengumumkan. Harus diujikan, harus melalui prosedur, harus melalui metode, harus melalui aturan-aturan dan kaidah-kaidah yang sudah diatur dan disepakati bersama oleh pakar-pakar di dunia, ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mengenalkan. Jadi kenapa ada penelitian? Tadi sudah disampaikan Argo dan Dwi ya. Awal dari sebuah penelitian ini adalah masalah. Misalnya dulu, manusia sebelum ada listrik, mungkin semuanya gelap.
Seperti itu. Kemudian berpikir gimana nih biar malam juga manusia bisa produktif. Masalahnya adalah tidak ada listrik. Kemudian dicari alternatif solusi bagaimana agar ada listrik. Kemudian dicari, diteliti, diamati, dilakukan berbagai percobaan sampai akhirnya ditemukan listrik. Dan kemudian bola lampu dan seterusnya. Begitulah alur dari pengetahuan, dilakukan penelitian untuk mendapatkan solusi dari masalah kita. Secara garis besar, penelitian itu dibagi menjadi dua ya. Ada kuantitatif dan ada kualitatif. Ya. Minta tolong dibaca, Sidik tolong. Pengertian metode penelitian. Metode penelitian. Cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah. Kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional. Kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal. Empiris. Cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia. Ya, oke. Makasih ya Sidik ya. Jadi teman-teman, setelah kita punya pengetahuan dan kemudian kita merasa ada masalah dan perlu mencari solusi dari masalah tersebut, kita manusia yang dibekali akal oleh Allah pencipta kita, melakukan penelitian. Tapi penelitian itu ada metodenya. Metode penelitian itu apa? Metode penelitian itu adalah sebuah cara ilmiah untuk mendapatkan data, ya. Untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Misalnya di bidang ilmunya teman-teman, di informatika. Ya, kita ambil contoh sebuah perusahaan yang masih mencatatkan penjualannya itu dengan sistem manual, seperti itu. Nah, ini kan kita perlu informasi ya, betul nggak dengan sistem manual ini si perusahaan mengalami beberapa hal yang merugikan, misalnya dokumennya hilang, misalnya banyak kehilangan uang dan seterusnya ya. Perlu diamati untuk mendapatkan apa data dan kemudian kita mencari solusi untuk mendapatkan tujuan tertentu. Yang kedua, penelitian ilmiah itu harus menggunakan cara yang ilmiah. Cirinya apa? Rasional, empiris, dan sistematis. Nggak boleh kita melakukan penelitian itu tidak rasional. Pakai katanya, kemudian dengar-dengar, seperti itu nggak bisa. Ya, bukan termasuk penelitian. Kemudian empiris. Empiris ini adalah cara yang dapat dilakukan dan diamati oleh indera manusia. Ya, oke ya. Baik, ini adalah sistematika penelitian. Insya Allah ini nanti akan saya share di LMS kita. Baik, mungkin itu saja pertemuan kita untuk hari ini. Nanti tugas hari ini saya minta teman-teman untuk membuat resume ya mengenai apa penelitian itu, kemudian kenapa kita harus melakukan penelitian, dan kira-kira teman-teman akan melakukan penelitian apa ke depan sesuai dengan bidang ilmu teman-teman yang diawali dari masalah yang ada di sekitar kita. Tugasnya dikumpulkan pekan depan, kita review pekan depan. Ya, begitu ya. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Tugasnya dikirim kemana, Bu? Ke LMS? Dikirim ke LMS setelah saya periksa. Ya, jadi pekan depan teman-teman bawa draftnya dulu, saya periksa setelah saya ACC silahkan dikumpulkan di LMS. Begitu ya Hilya ya? Baik, makasih, Bu. Baik, terima kasih banyak semuanya untuk hari ini. Semoga teman-teman sehat. Semua apa yang kita diskusikan bermanfaat buat teman-teman. Baik, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Kuliah singkat kerja pasti LP3I